Film ini menceritakan tentang Kapten Amerika melawan Red Skull. Kapten Amerika bernama Steve, pemuda pendek, kurus, kecil, yang dulu ditertawakan saat mengikuti tes masuk anggota militer. Steve yang 5 kali gagal menjadi anggota militer berhasil lolos berkat bantuan dari Dr. Abraham Erskine di percobaan tes ke-6-nya. Dr. Erskine yang kagum dengan sifat Steve yang tidak mudah menyerah lalu memberinya kesempatan. Ia pun lalu terpilih menjadi prajurit super yang akan dijadikan manusia percobaan dengan diberi suntikan serum buatan Dr. Abraham Erskine. Serum itu berhasil mengubah Steve menjadi manusia super yang siap melawan Red Skull. Namun di sisi lain, Red Skull dengan menyiapkan alat penghancur massal yang akan dijatuhkan di beberapa kota besar. Berhasilkah Kapten Amerika menghentikan alat penghancur massal itu? Ya halo guys, kembali lagi di channel Kaum Rebahan. Sambil rebahan, sambil molet-molet, enaknya dengerin cerita toh. Dan kebetulan banget, Mimin mau ngebahas alur film lagi. Dan kali ini, Mimin akan membahas alur film yang berjudul Kapten Amerika The First Avenger. Penasaran dong gimana sih lanjutan ceritanya? Penasaran? 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 Hehehe, sudah kuduga. Oke. Kalau gitu, tonton video ini sampai habis. Dan gak usah basa-basi lagi, langsung saja kita menuju ke ceritanya. Tapi, disclaimer dulu. Video ini mengandung banyak spoiler, jadi buat kamu yang gak mau kena spoiler, ya harus mau. Oke. Film yang berjudul Kapten Amerika The First Avenger dirilis pada tahun 2011. Ini mengisahkan pemuda pendek, kurus, kecil yang berhasil diubah menjadi manusia super. Film ini diproduksi oleh Marvel Studio. Film dimulai dengan memperlihatkan beberapa ilmuwan yang menemukan pesawat tua membeku di Kutub Utara. Para ilmuwan itu mencoba masuk ke dalam pesawat itu. Setelah berhasil masuk, mereka dikejutkan dengan penemuan penting yang mereka cari selama ini. Benda itu telah menghilang selama kurang lebih 70 tahun. Adegan kembali di tahun 1942 di Norwegia. Saat itu kota tersebut telah dikuasai oleh Nazi. Pasukan Nazi dipimpin oleh Johann Schmidt mencurigai sebuah tempat yang diduga tempat menyimpan Tesseract. Tempat itu dijaga oleh seorang pria tua. Pria tua itu bersikukuh untuk tidak memberitahu kepada Schmidt. Akan tetapi Schmidt tidak percaya dengan pria tua itu. Schmidt akhirnya menemukan sendiri Tesseract yang tersembunyi di dinding kona bermotif Yggdrasil. 1 tahun kemudian, tahun 1943 di New York, seorang pria bernama Steve Rogers ingin mendaftar sebagai anggota militer. Steve mengaku kedua orang tuanya telah meninggal. Ayahnya meninggal karena gas mustard saat bertugas di Infanteri 107, sedangkan ibunya yang bekerja sebagai perawat meninggal karena tertular penyakit. Keinginan Steve untuk menjadi anggota militer sangat kuat. Namun dengan riwayat penyakit yang ada, Steve tidak diterima sebagai anggota militer. Steve kemudian pergi ke bioskop untuk melihat film dokumentari tentang perjuangan militer melawan pasukan Nazi. Saat asik menonton, tiba-tiba seorang pria membuat kegaduhan. Steve merasa terganggu, lalu ia mencoba mengingatkan pria tersebut. Akan tetapi sebuah pukulan menancap di wajah Steve. Beruntung Steve ditolong oleh salah satu temannya bernama Bucky Barnes yang kini telah menjadi anggota militer dengan pangkat sersan di Infanteri 107. Bucky lalu mengajak Steve jalan-jalan karena Bucky ingin menikmati hari terakhirnya bertugas di sini sebelum dipindah tugaskan ke Inggris. Malam harinya, Bucky, Steve, dan 2 gadis teman Bucky. Mereka pergi ke pameran masa depan yang diadakan oleh Stark Industries yang dipimpin oleh Woodstock. Di sini, Steve melihat pameran militer. Keinginannya untuk menjadi anggota militer muncul kembali. Tetapi Bucky sebagai sahabatnya menasihati Steve bahwa masih banyak pekerjaan lain selain menjadi anggota militer. Nasihat itu diberikan mengingat riwayat kesehatan Steve. Menurut Bucky, Steve bisa meninggal di medan perang. Keinginan Steve untuk menjadi anggota militer didengar oleh Dr. Abraham Erskine. Steve yang berada di ruang pemeriksaan tiba-tiba dihampiri oleh Dr. Abraham Erskine. Ia merupakan wakil dari SSR atau Strategic Scientific Reserve, merupakan divisi ilmiah milik Amerika. Dr. Abraham mengungkap kebohongan-kebohongan yang pernah dilakukan Steve.
Steve pernah mendaftar mengikuti 5 kali ujian di 5 tempat berbeda. Hal itu dilakukan Steve agar dia bisa lolos menjadi anggota militer. Namun sifat pantang menyerah Steve menarik perhatian Dr. Erskine. Akhirnya Steve mengaku dari mana dia berasal setelah Dr. Erskine memberinya 1 kali kesempatan. Sementara itu di markas Hydra adalah sebuah divisi ilmiah milik Nazi yang dikepalai oleh Johann Schmidt. Sedang mencoba mengekstrak kekuatan di dalam Tesseract yang dibantu dengan alat hasil karya Dr. Arnim Zola berhasil membuat sumber energi yang akan menjadi bahan senjata paling mematikan. Kembali ke scene Steve, saat ini telah bergabung bersama pasukan khusus yang sedang menjalani latihan sebelum dipilih menjadi prajurit super untuk pertama kalinya dalam hidup Steve. Divisi ini di bawah komando Peggy Carter dan Kolonel Phillips, yaitu orang yang pernah meremehkan Steve saat mengikuti pendaftaran sebagai anggota militer karena postur tubuh Steve yang menggenaskan. Untuk masalah otot dan stamina, Steve masih jauh dari prajurit lain, namun berkaitan dengan akal, Steve paling unggul di antara rekan-rekannya. Sampailah di hari penentuan menjadi prajurit super. Dr. Erskine memilih Steve untuk mengikuti masa percobaan, namun diragukan oleh Kolonel Phillips. Karena proyek yang akan dijalankan ini membutuhkan waktu lama dan biaya yang besar, Kolonel Phillips menyarankan untuk mengganti Steve dengan prajurit yang lain. Kolonel Phillips kemudian melakukan tes dengan cara melempar granat palsu. Ternyata semua calon prajurit melarikan diri kecuali Steve. Steve malah mendekap granat tersebut untuk meredam ledakan. Malam harinya Dr. Erskine mendatangi Steve di kamarnya. Dr. Erskine menceritakan tentang masa lalunya yang sempat bertemu Johann Schmidt yang mengabarkan bahwa serum buatannya telah tersebar sampai ke pasukan Nazi. Dr. Erskine awalnya menolak untuk memberikan serum tersebut karena serum itu sebenarnya belum siap untuk digunakan. Namun Johann Schmidt merupakan orang yang ambisius terhadap kekuatan dan diancam. Alhasil Dr. Erskine memberinya serum. Serum itu akan memberikan efek yang lebih baik kepada pengguna yang baik. Begitupun sebaliknya, akan menjadi lebih buruk jika diberikan kepada orang yang buruk. Karena alasan itulah, Dr. Erskine memilih Steve karena Steve orang yang memiliki kekuatan dan tidak mudah menyerah. Dr. Erskine juga berharap Steve akan menghargainya. Di malam hari itu juga, Dr. Erskine memintanya untuk berjanji, apapun yang terjadi esok hari, tetaplah menjadi diri sendiri. Bukan menjadi tentara yang sempurna, melainkan menjadi orang baik. Di markas Hydra, Johann Schmidt mendengar bahwa percobaan itu akan segera dilaksanakan, mengutus Dr. Zola untuk mengirim seorang agen dengan misi membunuh Dr. Erskine jika percobaan itu berhasil. Johann Schmidt melakukan itu karena takut Amerika akan memiliki banyak prajurit super di masa depan. Keesokan harinya, Steve berangkat didampingi agen Carter. Di sepanjang perjalanan, Steve bercerita jika ia pernah dihajar orang di tempat yang kini mereka lewati. Mereka akhirnya tiba di tempat tujuan, yaitu sebuah toko antik yang ternyata terdapat ruang rahasia untuk melakukan percobaan SSR. Di tempat itu pula sedang berkumpul para petinggi militer untuk menyaksikan percobaan tersebut. Dengan bantuan teknologi Hoaxstock dan serum khusus yang diciptakan oleh Dr. Erskine, percobaan pun akan dimulai. Percobaan itu berhasil merubah Steve. Tetapi keberhasilan itu berubah menjadi kacau karena kehadiran agen Nazi yang menembak Dr. Erskine serta mengambil sisa serum yang masih ada. Scene berikutnya menampilkan adegan-adegan saat Steve mengejar agen Nazi yang telah mengambil serum tersebut. Akhirnya Steve berhasil menangkap agen itu, namun saat Steve akan menginterogasi agen tersebut, sianida telah dipersiapkan untuk bunuh diri. Agen tersebut meminumnya. Petinggi Nazi mendatangi Johann Schmidt atas perintah Hitler. Karena selama ini Hydra tidak terlibat apapun atas percobaan itu dan diketahui, Hydra telah melakukan penyerangan tanpa izin dari Hitler. Untuk itu Hitler berniat untuk menghentikan Johann Schmidt. Mendengar hal itu, Schmidt menunjukkan alat penghancur yang berhasil diciptakan Hydra kepada petinggi Nazi yang menghampirinya dan mengetahui jika Hydra akan menyerang Berlin, di mana lokasi itu merupakan markas utama Nazi. Namun Johann Schmidt malah menggunakan alat tersebut untuk menyerang petinggi Nazi. Kembali ke pangkalan militer. Kolonel Phillips yang mendapatkan perintah dari Presiden untuk mengaktifkan kembali SSR dan menugaskan agen Carter dan Hoaxstock
untuk ke London menyerang Hydra. Mendengar hal tersebut, Steve mengajukan diri untuk ikut bersama mereka berperang. Namun tawaran diri Steve ditolak Kolonel Phillips sebab Steve adalah manusia hasil eksperimen yang seharusnya tidak pergi kemanapun dan tetap berada di laboratorium. Seorang anggota komite mendekati Steve dan menceritakan kabar bahwa aksi yang ia lakukan melawan pencuri serum masuk dalam koran. Berkat aksinya itu banyak pemuda yang terinspirasi ingin seperti Steve dan mendaftarkan menjadi anggota militer. Tidak menyia-nyiakan momen, Steve yang sudah terkenal dijadikan artis, yang nantinya penghasilan dari Steve menjadi artis akan digunakan untuk mensuplai bagi militer. Dari hari ke hari, nama Steve semakin dikenal publik dengan sebutan Kapten Amerika. Kapten Amerika digemari oleh anak-anak dan kaum wanita. Namun kehadiran Kapten Amerika di tengah prajurit yang sedang beristirahat perang malah diacuhkan. Mereka menghina Steve dan mengusirnya dari atas panggung. Saat Steve duduk di bawah panggung, tiba-tiba agen Carter menghampirinya. Dari ini diketahui bahwa Steve berada di barak infanteri 107 yang sebagian temannya sedang ditahan oleh Hydra dan sebagian lagi masih belum ada kabar alias hilang. Di divisi itu pula sahabatnya Mr. Bucky tergabung di dalamnya. Steve ingin mengetahui keberadaan sahabatnya itu, ia kemudian menemui Kolonel Phillips. Saat itu ia bertemu Kolonel Phillips. Kolonel Phillips berkata bahwa sahabatnya telah meninggal. Selain bertanya tentang sahabatnya, Steve juga menanyakan keadaan prajurit yang lain. Apakah ada rencana untuk melakukan misi penyelamatan? Tanggapan Kolonel Phillips malah meragukan Steve. Sifat Steve yang tidak mau menyerah gitu saja langsung mempersiapkan diri untuk ke tempat para prajurit di Sandra dan diharapkan ia dapat menemukan Bucky dengan kondisi yang masih hidup. Keberangkatan Steve tanpa izin dari Kolonel Phillips awalnya dilarang oleh agen Carter. Namun karena tekad Steve yang kuat, agen Carter mengizinkan Steve berangkat dengan minta bantuan kepada Howard Stark untuk menerbangkan Steve ke tempat sandera para prajurit di markas Hydra. Di tengah perjalanan pesawat yang ditumpangi Steve mendapat serangan. Steve memutuskan untuk terjun dari atas pesawat. Pendaratan Steve berhasil, ia langsung menuju markas Hydra secara diam-diam. Steve juga sempat mengambil senjata Hydra yang berisi Tesseract. Berjalan dengan hati-hati, ia pun sampai di tempat para prajurit ditahan. Dari prajurit yang ia temui, ia mendapat informasi letak ruang isolasi yang mana setelah ke tempat itu, tidak ada seorang pun yang akan kembali. Steve tidak menemukan Bucky di sana, ia lalu menuju ruang isolasi. Prajurit yang berhasil lolos melakukan perlawanan terhadap penjaga Hydra yang sedang bertugas saat itu. John Smith yang mengetahui pasukannya akan kalah berencana untuk menghancurkan markasnya sendiri dengan bom waktu. Dr. Zola mengumpulkan file-file penting yang akan dibawa kabur. Saat akan kabur, Dr. Zola bertemu Steve. Bukannya menangkap Dr. Zola, Steve malah masuk ke ruang isolasi dan menemukan Bucky berada di sana dengan keadaan masih hidup. Steve kemudian membawa Bucky untuk pergi dari tempat itu. Saat mereka ingin mencari jalan keluar, bertemulah mereka dengan Dr. Zola dan Smith. Mereka terlibat pertarungan kecil. John Smith menunjukkan wajah aslinya yang kini ia menjadi Red Skull. Kemudian ia melarikan diri, diikuti Steve dan Bucky yang mencoba keluar dari markas. Sementara itu di barak militer, Kolonel Phillips sedang mempersiapkan surat pernyataan mengenai Steve Rogers yang telah tewas di medan perang. Surat pernyataan itu dibuat karena pesawat pengintai tidak menemukan tanda-tanda gerakan dari Steve. Kolonel Phillips kemudian menyalahkan agen Carter atas hilangnya Steve karena ia membantu Steve dalam misi penyelamatan prajurit yang disandra. Akan tetapi beberapa menit kemudian prajurit yang masih hidup datang ke barak militer bersama Steve dan Bucky, serta alat tempur yang berhasil dibawa untuk perang. Kolonel Phillips akhirnya mengakui kehebatan Steve. Kolonel Phillips kemudian menyiapkan rencana penyerangan ke markas Hydra yang baru. Lokasinya pun telah diketahui Steve dari menelusurannya saat mengedap masuk saat itu. Steve lalu membuat tim sendiri dengan orang-orang pilihannya sendiri, termasuk sahabatnya yaitu Bucky. Setelah pasukannya terbentuk, agen Carter menemukan Steve untuk memberi informasi mengenai peralatan-peralatan yang telah dipersiapkan oleh Howard Stark. Keesokan harinya, Steve mengunjungi markas Stark. Di sana terdapat seorang wanita yang mencoba menggoda Steve. Ia pun tak bisa menolaknya. Wanita itu akan mencium Steve, namun dikejutkan dengan Stark yang memanggilnya.
Stark lalu menunjukkan beberapa kostum yang akan ia gunakan. Steve tertarik dengan perisai bulat yang terbuat dari bahan langka bernama bahan vibranium. Aksinya pun dimulai. Kapten Amerika bersama prajuritnya mulai menyerang markas-markas Hydra. Semua markas berhasil diruntuhkan. Atas penyerbuan itu Smith marah besar, kemudian memerintahkan Dr. Zola segera menyelesaikan tugas, yakni membuat senjata penghancur massal yang akan dijatuhkan ke beberapa kota. Eksistensi Dr. Zola dikhawatirkan oleh Amerika. Misi Steve bersama prajuritnya kini menangkap Dr. Zola yang saat itu sedang menaiki kereta. Namun saat menjalani misi itu, Steve kehilangan salah satu pasukannya, yaitu Bucky. Dr. Zola berhasil ditangkap dan diinterogasi oleh Kolonel Phillips. Dari hasil interogasinya itu, Kolonel Phillips mendapatkan informasi bahwa Smith akan menghancurkan separuh dunia. Sementara itu di scene berbeda, Agen Carter mendatangi Steve yang sedang menyalahkan dirinya atas kematian Bucky. Di barak militer sedang diadakan rapat untuk penyerangan di markas Hydra yang akan dilakukan dalam 24 jam lagi. Target pertama yaitu markas yang berada di pegunungan Alpen. Steve memilih untuk menyerang melalui pintu depan sendirian. Steve tertangkap dan dia dihadapkan dengan Smith. Akhir dari penyerangan ini, tentara Hydra berhasil dilumpuhkan. Tetapi Smith berhasil kabur dengan mengendarai pesawat yang mengangkut alat penghancur massal. Beruntung Kolonel Phillips datang bersama Agen Carter yang naik mobil supercar milik Smith, kemudian membantu Steve untuk menaiki pesawat itu. Di dalam pesawat, Steve menemukan beberapa pesawat kecil yang berisi alat penghancur massal yang telah disiapkan untuk dijatuhkan di beberapa kota. Dengan sekuat tenaga, Steve mencoba menghentikan peluncuran pesawat penghancur dan kembali bertarung dengan Smith yang kini menjadi Red Skull. Akibat pertarungan itu, pesawat mengalami beberapa kerusakan. Smith akhirnya lenyap akibat tanpa sengaja menyentuh Tesseract. Tesseract jatuh di lantai pesawat, sementara itu Steve yang mengambil alih kemudi pesawat dihubungi Agen Carter yang meminta bantuan kepada Howard untuk melakukan pendaratan darurat. Pesawat yang ditumpangi Steve dengan menuju New York. Tanpa ada waktu lagi, ia memutuskan mendaratkan pesawatnya di daratan Kutub Utara yang berisiko pada nyawa Steve. Di akhir film, Smith berhasil menemukan Tesseract dan Steve yang tersadar di ruang pemulihan. Steve menyadari ada keanehan di sekitarnya, di mana sedang memutar video pertandingan baseball tahun 1991 yang dalam pertandingan itu Steve berada di sana. Merasa aneh, Steve mencoba kabur dari ruangan itu yang ternyata merupakan gedung milik Stark. Ternyata Steve tertidur selama 70 tahun. Nah, itulah tadi sobat rangkuman cerita film dari Captain America The First Avengers. Terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, komen, dan share.